Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan yang berkaitan dengan tema-tema di bidang ekonomi maupun bisnis. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat yaitu tentang masalah ekonomi. Kita tahu bahwa ekonomi merupakan salah satu urat nadi keberlangsungan dan merupakan pintu untuk mencapai suatu kondisi di mana seseorang ataupun individu maupun dalam suatu kelompok ataupun entitas itu akan meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kalau kita berbicara tentang masalah ekonomi, utamanya manakala kita menelisik dalam teori klasik, maka kita mengenal ada 3 masalah ekonomi. Yang pertama adalah masalah produksi. Kita tahu bahwa produksi merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan baik itu berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi, kita pun juga tahu bahwa tidak semua kebutuhan manusia ini dapat terpenuhi dari aktivitas produksi ini. Yang kedua, yaitu masalah konsumsi. Konsumsi merupakan suatu aktivitas untuk menggunakan barang hasil dari proses produksi. Konsumsi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, secara garis besar, faktor-faktor ini terpilah menjadi 2 kelompok, yaitu faktor internal yang dalam hal ini meliputi sikap, kemudian selera, motivasi diri, dan sebagainya. Dan juga yang sangat mempengaruhi konsumsi adalah faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini diantaranya menyangkut tentang lingkungan masyarakat, menyangkut tentang adat istiadat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masalah distribusi. Distribusi ini merupakan suatu aktivitas untuk menyalurkan baik itu berupa barang ataupun jasa hasil dari kegiatan produksi kepada konsumen. Distribusi ini dapat terjadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau biasanya melalui perantara. Ini adalah 3 permasalahan dalam bidang ekonomi kalau kita meninjau dari sisi teori klasik. Selanjutnya, manakala kita menelisik masalah-masalah ekonomi dalam teori modern,
maka jenis-jenis permasalahan di bidang ekonomi ini juga dapat dikelompokkan, yang mana yang pertama adalah yang berkaitan dengan what. Ini sangat berkaitan dengan barang apa yang akan diproduksi dan juga menyangkut berapa banyak barang tersebut diproduksi. Tentunya agar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, dan juga jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah for whom. Ini berkaitan dengan kepada siapa barang tersebut akan diproduksi. Dengan diketahuinya target konsumen, maka akan diketahui pula tentang jenis barang yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu yang menyangkut tentang how. Kata how ini menyangkut tentang bagaimana cara memproduksi yang baik. Mulai dari pemilihan teknologi yang paling tepat, kemudian juga pemilihan sumber daya yang akan digunakan, sampai pada tataran memilih apakah menggunakan tenaga manusia ataukah akan lebih baik menggunakan bantuan kemajuan teknologi berupa permesinan. Itu tadi adalah menyangkut tentang permasalahan ekonomi, manakala kita meninjaunya dari aspek ekonomi modern. Nah, tentu masalah-masalah ekonomi ini bisa muncul bukan tanpa alasan. Kalau kita berbicara tentang munculnya permasalahan ekonomi ini, maka alasan munculnya tersebut yang pertama adalah masalah ekonomi mikro. Di dalam ekonomi mikro ini, permasalahan ekonomi itu muncul karena yang pertama, adanya perubahan iklim yang menyebabkan kegagalan pasar. Kemudian yang kedua, yaitu kondisi pasar yang jauh dari ideal. Yang mana kondisi pasar yang jauh dari ideal ini akan membuat beberapa entitas itu harus berupaya untuk menciptakan persaingan pasar yang ideal, terutama agar menjaga harga tetap dalam kondisi cukup rendah dengan kualitas produk yang tetap baik. Kemudian yang ketiga dari aspek ekonomi mikro ini adalah kemampuan dari setiap konsumen itu yang berbeda-beda. Sehingga akan diterapkan diskriminasi harga. Ini adalah alasan terjadinya masalah ekonomi dalam masalah ekonomi mikro. Nah, kalau kita meninjau dari aspek ekonomi makro, maka permasalahan ekonomi ini juga dapat berkaitan
dengan banyak hal. Yang pertama, pengangguran, yang mana ini disebabkan karena faktor produksi yang tidak terlalu aktif, dan juga adanya kesenjangan antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja, serta sumber daya manusia yang memang masih kurang memadai. Kemudian yang kedua, yaitu masih adanya ketimpangan neraca pembayaran, yang mana ini merupakan kesenjangan antara jumlah yang diekspor dengan total yang diimpor. Kemudian yang ketiga, yaitu ekonomi yang sedang tidak stabil, di mana ekonomi yang tidak dalam keadaan stabil ini dapat menyebabkan kebutuhan masyarakat yang tidak semuanya terpenuhi. Dan yang keempat, yaitu inflasi, di mana terdapat suatu kecenderungan naiknya berbagai harga komoditi karena tidak seimbangnya antara pengadaan barang dengan pendapatan masyarakat. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh tentang permasalahan ekonomi ini, maka tentu saja ada cukup banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antara berbagai faktor yang sangat mempengaruhi munculnya permasalahan ekonomi ini adalah yang pertama, yaitu sumber daya yang mulai langka. Mulai dari sumber daya berupa modal, sumber daya yang berwujud tenaga kerja, maupun sumber daya produksi. Kemudian yang kedua, yaitu adanya dan semakin maraknya penggunaan bahan alternatif, sehingga produksi barang lain dengan bahan yang sama akan mengalami suatu hambatan. Dan yang ketiga, faktor yang memang betul-betul mempengaruhi permasalahan ekonomi adalah adanya kenyataan bahwa manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas dan tidak akan pernah mengalami suatu rasa kepuasan. Itulah beberapa faktor yang betul-betul mempengaruhi munculnya berbagai permasalahan ekonomi. Tentu saja permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi ini tidak cukup hanya diatasi dengan kebijakan ekonomi. Namun, seringkali permasalahan ekonomi harus ditanggulangi tidak hanya dengan kebijakan ekonomi, akan tetapi juga dengan kebijakan politik. Mengingat
dua hal tersebut, baik itu ekonomi maupun politik, sulit sekali dipisahkan di antara keduanya. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas kebijakan agar permasalahan-permasalahan ekonomi tidak semakin menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi justru akan menjadi stimulus bagi laju pertumbuhan ekonomi yang semakin positif. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang masalah ekonomi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.